akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mamang-mamang sekalian, para kiai, para asatidz, para santri, dan para pemirsa sekalian, kita lanjutkan bahasan kitab Takrib karya Syekh Qadhi Abu Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, bermula ini itu suatu pasal. Walladzi yanqudu, bermula yang membatalkan al-wudu'a, kepada wudu itu sittatu asya'a, ada 6 perkara. Hal yang membatalkan kepada wudu ada 6. Pertama, adanya barang khoroja, yang keluar, minas sabilaini, dari 2 jalan. 2 jalan di sini kubul dan dubur. Pertama, yang membatalkan wudu itu adalah adanya sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, yaitu kubul dan dubur dan kubul. Yang keluar itu bisa yang biasa atau yang di luar yang biasa. Ini yang membatalkan wudu ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, auja'a ahadim minkum minal ghaid, itu. Auja'a ahadim minkum, auja'a ahadum minkum minal ghaid. Atau dan apabila salah seorang dari kamu datang minal ghaid, dari BAB, gitu ya. Aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan, apabila tidak menemukan air maka bertayamum. Nah, di situ berarti keluar, ada sesuatu yang keluar, yaitu BAB yang biasa ya. Itu membatalkan wudu. Maka yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu. Baik buang air kecil, buang air besar, yang baik yang cair, yang padat, yang hidup, atau benda mati. Membatalkan wudu. Wan naumu, dan tidur. Ini tidur ini membatalkan wudu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, man nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur maka dia harus wudu lagi. Tetapi ada lagi hadis yang lain, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis dari Sayyidina Anas. Qala, berkata Sayyidina Anas, Kana ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam,
keadaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanamuna, mereka itu tidur. Mereka itu tidur, summa yusalluna, kemudian mereka sholat. Wala yatawaddauna, dan mereka tidak berwudu. Jadi dari tidur kemudian terus sholat, tidak wudu dulu, itu rawahu Muslim. Ditambahkan oleh Imam Daud, ya, rawahu Daud. Jadi Imam Daud menambahkan hatta tahfaku, sampai mereka itu tertunduk, gitu ya. Tidurnya itu tertunduk. Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Jadi para sahabat ketika mereka hadir di majelis Rasulullah SAW, menunggu sholat, itu banyak yang tidurnya sambil duduk, gitu. Nah, tidur yang sambil duduk, yang menetapkan pantatnya ke lantai, ke tempat duduk, maka itu tidak membatalkan. Di sini wan naumu, dan tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, pada posisi yang tidak menetapkan pantatnya ke tempat duduk atau ke lantai, ya. Misalnya tidurnya sambil berdiri, jadi yang menempel ke lantainya kaki, maka itu batal. Kalau tidurnya sambil duduk dan berpusat atau titik beratnya pada pantatnya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Seperti yang terjadi pada zaman para sahabat dahulu, para sahabat yang tidur di masjid sambil duduk ketika sholat, itu langsung sholat, tidak wudhu lagi. Karena ini tidak batal kalau tidurnya sambil duduk. Wazawalul akli, dan hilang akal, disakrin dengan mabuk, atau marodin, atau sakit. Yang ketiganya yang membatalkan wudhu itu adalah hilang akal dengan sebab mabuk atau sakit. Ini para ulama mengkiaskan dari tidur, ya. Tidur itu hilangnya akal. Kalau di dalam Safinah ini dijadikan satu, ya. Wazawalul akli binaumin aw ghairihi. Nah, di sini hilang akal dengan sebab tidur, dan tidur yang tidur yang menetapkan, ya, yang menetapkan pantatnya pada lantai, itu tidak batal. Tapi kalau posisi tidurnya tidak berpusat atau tidak bertitik berat pada pantatnya ke lantai, maka itu batal. Wazawalul akli, hilang akal dengan sebab mabuk atau sakit, ini juga membatalkan wudhu. Walam surrojuli, dan menyentuhnya laki-laki almar'ata, kepada perempuan, al-ajnabiyata, yang bukan muhrim, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Yang kelimanya yaitu 1, 2, 3, 4, ya. Yang keempatnya yaitu menyentuhnya, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, tanpa penghalang. Kalau ada penghalang itu tidak batal. Bersentuhan kulit, gitu ya. Yang di sini yang bersentuhannya kulit. Kalau
kuku, gigi, dan rambut ini tidak membatalkan wudhu. Adapun ini dalilnya ada di dalam Quran ya, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Di sini perempuannya perempuan yang muhrim, yang bukan muhrim, gitu ya. Yang membedakan antara yang muhrim dan bukan muhrim itu kalau yang muhrim itu yang boleh dinikah, Tapi kalau yang muhrim itu tidak boleh dinikah. Seperti misalnya kepada saudara, kepada ayah ibu, ya kakek nenek ke atas dan sebagainya. Nanti akan dibahas pada bab yang lain mengenai muhrim, ya. Siapa saja perempuan yang menjadi muhrim. Ini kalau kepada muhrim tidak batal, tapi kalau ajnabiyah bukan muhrim itu batal kalau tanpa penghalang. Kepada yang bukan muhrim itu boleh nikah, boleh dinikah. Ada hadis Rasulullah SAW, ada hadis Rasulullah SAW itu Rasulullah di dalam hadis tersebut mencium dulu istrinya ya sebelum sholat, kemudian sholat tidak berwudu lagi. Nah itu menurut para ulama itu hadisnya hadis dhaif, sehingga hadis dhaif tidak bisa dijadikan nas, ya tidak bisa dijadikan patokan hukum untuk menetapkan sah dan tidaknya sesuatu. Jadi untuk menetapkan sesuatu itu harus hadisnya hadis yang sahih. Sabda Rasulullah SAW mengenai bersentuhan kulit yang bukan muhrim itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari bapaknya, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencium istri dan menyentuhnya, ya termasuk mulamasah. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya maka wajib baginya berwudu. Ini hadisnya yang sahih. Kita lanjutkan. Yang kelimanya wa masul farjil adami, dan menyentuh farji anak Adam. Menyentuh farji anak Adam, menyentuh kelamin anak Adam, baik itu yang punya sendiri maupun orang lain. Bibatnil kafi, dengan telapak tangan. Menyentuh dengan telapak tangan maka itu batal wudu. Telapak tangan itu yaitu kalau tangan kita dirapatkan seperti ini ya. Kalau tangan kita dirapatkan seperti ini, maka yang namanya telapak tangan itu tertutup, gitu, tidak terlihat. Jadi kalau misalnya punya sendiri, itu kalau tersentuh telapak tangan batal, tapi kalau tersentuh punggung tangan itu tidak batal, termasuk juga pinggirannya, ya, yang kalau dibeginikan ini terlihat. Jadi oleh ujung jari, oleh pinggir jari itu tidak batal kalau punya sendiri. Gitu. Bibatinil kaffi, dengan telapak tangan. Wa massu halqati duburihi, dan menyentuh
dan menyentuh bundar-bundar duburnya, menyentuh bundar-bundar duburnya anak Adam. Bundar-bundar dubur itu adalah kulit yang keriput yang mengelilingi lubang anus. Itu halqati dubur. Itu kalau disentuh batal. Ini yang keenamnya. Alal jadidi menurut kaul jadid. Ini hadisnya mengikuti kepada yang menyentuh parji. Jadi di dalam hadisnya man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kelaminnya, maka dia harus berwudu. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka dia harus berwudu. Jadi menyentuh parji, menyentuh kubul, kemaluan, itu batal wudu. Nah, di sini para ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, ya, itu Imam Syafi'i dalam kaul jadidnya itu menetapkan bahwa menyentuh dubur juga itu hukumnya batal wudu. Jadi yang membatalkan wudu ada 6. Yang pertama, adanya sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Yang kedua, tidurnya, orang yang tidur tidak sambil duduk menetapkan pantatnya ke lantai. Itu batal wudu. Yang ketiganya, hilang akal dengan sebab mabuk atau sakit. Yang keempatnya yang membatalkan wudu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa penghalang. Yang kelimanya menyentuh parji anak Adam atau menyentuh parji manusia dengan telapak tangan. Dan yang keenamnya menyentuh dubur, menyentuh bundar-bundar dubur anak Adam. Ini 6 ini membatalkan wudu. Kita harus tahu hal-hal yang membatalkan wudu supaya sholat kita nanti menjadi sah karena wudunya sah. Paslun bermula ini itu suatu pasal. Walladzi yujibul gusla, bermula yang mewajibkan mandi itu sitatu asya'a, ada 6 perkara. Yang mewajibkan seseorang mandi ada 6. Mandi di sini yaitu membasahi seluruh tubuh, ya, termasuk dari ujung rambut sampai ujung kaki mandinya. Jadi bukan mandi yang dari leher ke bawah saja, tapi ini harus seluruhnya. Dan mandinya adalah mandi wajib. Jadi hukumnya wajib. Kalau tidak mandi berarti dosa. Yang mewajibkan mandi, yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi, itu ada 6 perkara. Salah satu bermula yang 3 itu tashtariku fiha, bersekutu pada yang 3 itu ar-rijalu, laki-laki, wan nisa'u, dan perempuan. 3 dari yang 6 ini, 3 itu terjadi pada laki-laki dan perempuan. Wahia, dan bermula yang 3 yang terjadi pada laki-laki dan perempuan, yang wajib bagi laki-laki dan perempuan, itu iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat khitan, yaitu kelamin laki-laki dan perempuan. Apabila bertemu, maka ini wajib mandi. Wajib mandi, yang laki-lakinya dan yang perempuannya. Wa inzalul mani, dan keluar air mani, ini wajib mandi, baik dengan disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya tidur, ya, tidur bermimpi, mimpi basah, itu wajib mandi.
Kalau ini iltiqaul khitana, ini bertemunya dua alat kelamin, ini baik itu mengeluarkan mani atau tidak, itu wajib mandi. Dan kalau keluar mani, baik itu berhubungan badan ataupun tidak, keluar air mani, itu wajib mandi. Wal mautu, dan yang ketiganya maut. Ya. Orang yang mati itu wajib dimandikan. Jadi yang wajib itu adalah yang hidupnya, ya, fardu kifayah. Jadi kalau misalnya ada yang mati tidak dimandikan, maka yang dosa itu bukan mayitnya, tapi yang dosa adalah yang hidup, yang mengetahui orang mati tersebut. Ya, di kampung itu apabila tidak ada yang memandikan, maka dosa semuanya. Tapi kalau ada yang memandikan, walaupun satu orang, maka sudah cukup, ya, tidak berdosa bagi yang lainnya. Jadi orang yang mati wajib dimandikan, kecuali matinya mati syahid. Kalau mati syahid, langsung saja dikuburkan tanpa dimandikan dan tanpa dikafani. Wasalah satun, dan yang tiga lagi, tahtasu dikhususkan, ya, tahtasu khusus biha dengan yang tiga, an-nisa'u perempuan. Jadi yang tiga lagi ini dikhususkan untuk perempuan. Wahia, bermula yang tiga yang khusus untuk perempuan itu al-haidu haid, wan nifasu dan nifas, wal wiladatu dan melahirkan. Haid, nifas dan melahirkan. Haid itu darah yang keluar pada perempuan yang biasa, yang rutin, itu bagi perempuan yang di atas umur 9 tahun. Sedangkan nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Dan wiladah itu darah wal wiladatu dan melahirkan. Jadi perempuan apabila melahirkan, sesudah melahirkan itu wajib mandi. Setelah melahirkan biasanya keluar darah nifas, dan nanti setelah berhenti darah nifasnya, yang umumnya itu 40 hari, paling lama 60 hari, itu wajib mandi kalau sudah berhenti. Kalau sudah berhenti keluar darahnya, ini wajib mandi, bersuci. Jadi yang tiga khusus pada perempuan, kalau yang tiga tadi sebelumnya itu pada laki-laki dan perempuan. Ini yang mewajibkan seseorang mandi, istilahnya mandi besar gitu ya, mandi semua tubuh. Paslun, bermula ini itu suatu pasal. Wa faraidul gusli, dan bermula pardu-pardunya mandi, itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Kita harus mengetahui apa saja yang fardu, yang tidak boleh ditinggalkan, supaya mandi kita menjadi sah. Yang menjadi pardunya mandi, itu ada 3 perkara. An-niyatu, pertama niat. Ya, an-niyatu pertama niat. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, idza kanat, apabila terbukti ini si najis, ala badanihi, ada pada badannya. Jadi kalau di badan kita ada najis, maka ini harus dihilangkan. Gitu. Harus dihilangkan. Wa isolul ma'i, dan mendatangkan air, yang ketiganya, yang menjadi pardu wudu adalah yang menjadi pardu mandi, itu mendatangkan air ila jami'is sya'ri, kepada seluruh rambut, wal basyarati, dan kulit. Rambut dan kulitnya itu harus terkena air. Kalau rambutnya itu tebal, itu wajib diurai.
gitu. Wajib diurai dan diselat-selati supaya kulit rambut pun itu terkena air. Di sini yang namanya niat, ya di sini yang namanya niat itu adalah ucapan di dalam hati yang mengucapkan bahwa saya niat menghilangkan hadas besar. Saya niat menghilangkan hadas besar atau saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu ketika air datang ke badan. Nah, apabila pada badannya ini ada najis, ya, apabila pada badannya ini masih ada najisnya dan najisnya ini adalah najis ainiyah yang terlihat, ya, maka itu tidak cukup sekali air tersebut mengalirnya. Jadi harus sampai bersih dulu najis ainiyahnya, baru kemudian menghilangkan najisnya. Tapi menghilangkan hadasnya. Jadi najisnya dulu harus dibersihkan, baru kemudian menghilangkan hadasnya pada tubuh. Nah, kalau najisnya najis hukmiyah, kalau najisnya najis hukmiyah, maka mandinya tersebut, mengalirnya air ke kulit tersebut itu cukup sekali. Ya. Jadi sekali sudah hilang itu hadasnya. Dengan catatan najisnya najis hukmiyah. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada najisnya sebelum mandi itu dihilangkan dulu najisnya. Sebelum mandi hilangkan dulu najisnya yang ada pada badan kita, kemudian mandi. Jadi mandinya langsung niat mandi, ya, ketika air datang ke badan kita itu niat di dalam hati, berkata hati kita, aku niat menghilangkan hadas besar. Nah, jadi langsung mandi ke membasahi seluruh tubuh kita, rambutnya dan kulitnya yang bagian luar. Ini meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi kalau sudah tidak ada najis, maka fardu mandinya tinggal 2 lagi, yaitu niat dan mendatangkan air, meratakan air ke seluruh tubuh kita. Wasunanuhu, bermula sunat-sunatnya mandi itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. At-tasmiyatu, pertama membaca bismillah. Jadi sebelum mandi itu membaca bismillah dulu, sunat hukumnya. Wal wudu'u qablahu, dan yang kedua itu wudu sebelum mandi. Ya, sebelum menghilangkan hadas besar, hilangkan dulu hadas kecilnya dengan berwudu. Itu sunat. Wa imrarul yadi, dan membolak-balikan tangan, menggosok-gosokkan tangan alal jasadi kepada tubuh. Jadi sunat menggosok-gosokkan tangan kepada tubuh di dalam meratakan air, atau ketika mandi digosok-gosok tubuhnya. Sunat. Wal mualatu, dan terus menerus. Jadi sunat terus menerus. Kalau tidak terus menerus juga, kalau mandi itu kalau menghilangkan hadas besar itu boleh, ya. Misalnya malam-malam membersihkan dulu menghilangkan dulu hadas besar yang ada di kepala. Jadi kepalanya dulu malam-malam. Pagi-paginya menghilangkan hadas besar dari yang selain kepala, gitu. Maka itu boleh, walaupun tidak terus-menerus. Tapi kalau terus-menerus itu mendapatkan pahala sunat.
Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan bagian kanan alal yusra, atas yang kiri. Jadi yang sebelah kanan dulu, baru yang sebelah kiri. Itu sunat-sunatnya mandi besar. Paslun bermula ini itu suatu pasal. Jadi supaya sekalian tentang mandi, ya. Saya lanjutkan satu pasal lagi. Wal iktisalatul masnunatu. Bermula mandi-mandi yang sunat, yang disunatkan, mandi-mandi yang disunatkan itu sab'ata asyara guslan. Ada 17 jenis mandi. Jadi mandi yang disunatkan itu ada 17 mandi, jenis mandi. Apa saja? Maksudnya di sini mandi yang seluruh tubuh ya. Yang dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat mandi sunat. Aku niat mandi sunat karena Allah. Yang pertama, goslul jum'ati. Mandi untuk sholat Jumat. Itu hukumnya sunat. Jadi sunat sebelum sholat Jumat, mandi dulu. Wal idaini. Dan 2 id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelum sholat sunat Idul Fitri atau sholat sunat Idul Adha, sunat mandi dulu. Wal istisqa'u, dan sholat istisqa. Wal istisqa'i, dan sholat istisqa. Jadi mandi untuk sholat istisqa. Sholat istisqa ini sholat minta hujan. Sholat minta hujan, memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kemarau berkepanjangan. Nah, sebelum sholat istisqa ini disunatkan mandi dulu. Wal kusufi, dan mandi untuk sholat gerhana matahari. Mandi untuk sholat gerhana matahari. Di sini dikiaskan juga wal khusufi ya. Wal khusufi. Jadi kusuf sholat gerhana. Gerhana matahari ini biasanya. Kalau kusuf itu untuk gerhana matahari. Kalau pakai kho itu untuk gerhana bulan. Nah, di dalam kitab yang lain itu tertulis ya wal khusufi dan gerhana bulan. Jadi apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, itu disunatkan untuk sholat, ya, disunatkan untuk sholat. Nah, sebelum sholat tersebut disunatkan mandi dulu. Jadi wal khusufi, dan mandi untuk sholat gerhana matahari, wal khusufi, dan mandi untuk sholat gerhana bulan. Wal guslu min guslil mayiti, dan mandi setelah memandikan mayit. Jadi kalau memandikan mayit, setelah memandikan mayit itu disunatkan untuk mandi. Jadi yang memandikannya itu disunatkan mandi. Wal kafiri idza aslama, dan sunat mandi bagi orang kafir ketika masuk Islam. Jadi setelah masuk Islam, sunat mandi. Wal majnuni wal mugma alaihi idza afaqa. Wal majnuni, dan orang gila, wal mugma alaihi, dan orang yang ayan ya. Ayan itu epilepsi. Epilepsi. Idza afaqa, apabila telah sembuh. Apabila telah sembuh, maka wajib mandi bagi orang gila dan orang yang epilepsi, yang ayan. Wal guslu indal ihrami, dan mandi untuk ihram.
ketika ihram. Jadi ketika sebelum memakai kain ihram itu sunat mandi dulu. Baik itu mau haji atau mau umroh, sebelum ihramnya itu disunatkan mandi dulu. Waliduhuli Makkah, dan karena masuk kota Mekah. Jadi mandi karena masuk kota Mekah. Kalau kita memasuki kota Mekah Al-Mukarramah, maka disunatkan mandi. Walil wukufi bi Arfata, dan untuk wukuf di Arafah. Ya, jadi ini sunat bagi orang yang wukuf di Arafah itu mandi dulu. Ini tapi sulit ya, karena jamaah haji yang begitu banyak, tempat, jangankan tempat untuk mandi, untuk ke toilet pun antrinya cukup panjang. Itu kalau memungkinkan mandi. Tapi untuk yang kemarin-kemarin, karena jamaah hajinya jutaan, itu ini tidak memungkinkan. Karena ini sunat, nggak apa-apa. Walil mabiti bi Muzdalifata, dan untuk mabit di Muzdalifah. Jadi setelah dari Arafah kemudian ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Nah, bermalam di Muzdalifah ini disunatkan mandi. Wali romyil jimari asalisi, dan untuk melempar jumroh yang 3, jumrotul ula, jumrotul wusto, dan jumrotul aqobah. Bagi jamaah haji yang mabit di Mina, yang bermalam di Mina, tanggal 11, 12, 13, bagi yang nafar sani, bagi yang nafar awal, tanggal 11 dan 12, itu sebelum melempar jumroh, jumrotul ula, wusto, dan aqobah, itu disunatkan mandi dulu. Ini kalau memungkinkan, gitu. Kalau memungkinkan sunat, kalau kita bisa mampu untuk mandinya, karena jamaahnya sangat banyak memang. Walid tawafi, dan mandi untuk tawaf. Gitu. Jadi sebelum tawaf mandi lagi, disunatkan mandi. Walis sa'yi, dan untuk sa'i sunat mandi. Kalau zaman dahulu ya itu memungkinkan ya, memungkinkan. Kalau zaman dahulu mungkin ya 500 tahun 500-an itu masih memungkinkan. Tapi kalau sekarang jangankan untuk mandi di Masjidil Haram itu, untuk wudhu pun ini tidak mudah ya, harus mencari tempat wudhu, bahkan harus keluar dulu. Kalau untuk mandi itu harus keluar dulu, keluar lagi, harus ke hotel. Tawaf, sa'i. Nah, kalau jamaah umroh kita langsung ya, mandinya hanya mandi ihram saja yang tadi sunat. Walidukhuli Madinati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sunat mandi ketika memasuki kota Madinah, kota Madinatul Rasul, kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi ketika kita datang ke Madinah, kita disunatkan mandi. Nah, ini mandi-mandi yang disunatkan itu ada 17. Ya, mandi-mandi yang disunatkan itu ada 17. Betul nggak ya ini 17? Nah, ini mari kita lihat. Ya, kadang-kadang kita suka pengen menghitungnya. Di sini 17, benar nggak 17? Nah, di sini sudah saya tuliskan. Ini yang pertama, mandi untuk sholat Jumat. Kedua, 2 Id, Idul Fitri, Idul Adha. Yang keempatnya untuk sholat istisqa. Yang kelimanya untuk sholat gerhana matahari. Keenamnya untuk sholat gerhana bulan. Ketujuhnya itu untuk mandi setelah memandikan mayit.
ke-8-nya orang kafir yang baru masuk Islam, itu sunat mandi. Yang ke-9-nya orang gila dan orang ayan apabila sudah sembuh, sunat mandi. Yang ke-10-nya mandi ketika ihram, ketika sebelum mengenakan pakaian ihram. Yang ke-11-nya mandi ketika memasuki kota Mekah. Yang ke-12-nya ketika wukuf di Arafah. Yang ke-13-nya mabit di Muzdalifah. Yang ke-14-nya sebelum melempar jumroh. Ya, sebelum melempar jumroh itu sunat mandi yang ke-14-nya. Yang ke-15-nya untuk tawaf. Yang ke-16-nya mandi untuk sa'i. Yang ke-17-nya mandi karena memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Ini 17-nya, pas. Demikian para hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini bermanfaat, dan apabila ada perkataan atau bahasan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.